Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosmia dari SMA Negeri 1 Beringin, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suprapti, tentang pengambilan keputusan yang beliau ambil dalam menentukan kebijakan di sekolah. Baik, Bu Prapti, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ros. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Gimana Pak kabar hari ini? Luar biasa baik. Terima baik. kasih kunjungannya di sini. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama. Baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Ya. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya. Bersyukur ya Bu Ros ya, saya kepala sekolah itu dari guru penggerak gitu. Jadi kita waktu jadi calon guru penggerak kan sudah ada lah modul untuk pengambilan keputusan, dan ini memang suatu ilmu yang bisa kita terapkan saat kita diberi kepercayaan aman sebagai kepala sekolah. Untuk bisa mengidentifikasi ini bujukan moral atau dilema etika, kita kembali dulu waktu mengingat, oh iya, kalau itu permasalahannya dihadapkan benar dan benar, itu adalah sebuah dilema etika. Tapi kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang jelas itu satu benar satu salah, berarti itu adalah bujukan moral. Secara mudah seperti itu, Bos. Baik, terima kasih Bu. Yes. Lanjut lagi Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Prati? Ya. Kalau itu dihadapkan pada sebuah dilema etika, berarti kan benar lawan benar ini ya Bu. Ya. Kita harus mengkaji segala sesuatu dengan berbagai uji pengambilan langkah. Dulu kita kan pernah ada 9 langkah itu ya, untuk menguji keputusan kita. Bisa itu kita terapkan terus di sini. Gitu. Luar biasa Bu Prati. Ya. Baik, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Secara umum permasalahan itu ya kita uji, kita kenali dulu Bu. Segala satu permasalahan itu kita kenal, harus betul-betul kita kenal ini sebuah dilema etika yang seperti apa gitu ya, itu kenal. Sehingga dari kita kenal kan kita identifikasi ya, melakukan identifikasi nanti bersama dengan tim lah, tidak kita sendiri gitu toh. Terus setelah kita coba meluas, siapa saja yang bisa terlibat di situ dalam permasalahan itu terkait itu. Nah, itu termasuk dalam identifikasi tadi, siapa yang terlibat, siapa yang terkena dampak, itu nanti baru kita nanti juga setelah itu cek laporan ya, laporan kebenaran dari berbagai pihak terkait itu kita pelajari dengan betul, dianalisa, tidak kita sendiri, bersama tim gitu. Kemudian kita cek analisa, kan dulu kita kenal ada uji regulasi, intuisi, kemudian publikasi gitu ya. Itu monggo kita terapkan di situ. Sejauh mana peran-peran atau permasalahan itu berdampak pada uji-uji itu, kita kenali betul. Jangan-jangan misalnya masalah ini soal adab anak gitu ya, kalau kita tidak kita tangani betul, reaksi anak-anak sekarang HP taruhlah gitu ya, terus ya. Itu dengan dinamikanya kita tidak tata HP dengan baik, kemudian anak tiba-tiba wah lihat sesuatu yang itu, ya itu perlu kita kenali. Jangan sampai publikasi semua tahu, lah itu kan mencemarkan nama baik sekolah. Lah itu harus kita kendalikan, harus kita segera ambil keputusan dengan beberapa pihak terkait itu, Burus, dengan uji itu, sehingga nanti siapa yang bisa menjadikan opsi-opsi, apakah ini ada individu lawan kelompok gitu ya, ataupun kepedulian harus keadilan lawan kasihan. Lah itu diterapkan sampai pada basis akhirnya regulasinya kita terapkan, dan ambillah keputusan yang betul-betul bisa merupakan keputusan yang baik, bijak atas inisiatif semua pihak dan nyaman
aman gitu ya. Nggih. Namanya well-being lah tercipta di sekolah ini gitu. Berarti kalau pengambilan keputusan itu melibatkan berbagai macam pihak ya Bu, berarti sehingga nanti keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada pihak tertentu. Jadi mengutamakan kepentingan kebersamaan untuk dan namanya umum. Kemaslahatan gitu ya. Baik. Untuk kebaikan bersama. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya. Efektif itu bisa kita terapkan saat ya kita menangannya secara tepat, efisien gitu ya. Jadi tidak berlama-lama, efektif. Jadi kenapa kita harus efektif ya? Tentu saja karena kita harus seringkali ya terampil dalam mengambil keputusan. Oh ini kasusnya seperti apa, kita kenali. Oh iya ini tim terlibat tadi, kita kenali. Siapa yang bisa membantu kita, itu kita kenali, kita uji dan sebagainya. Pokoknya prinsipnya seefektif yang kita lakukan itu tetap kita menerapkan suatu endingnya itu adalah baik, nyaman, tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul dari apa yang kita putuskan. Gitu. Dan itu pun harus diuji sampai beberapa kali kan gitu Bu Ros ya. Satu kebijakan HP taruhlah kita sudah keputusan HP ini sambil refleksi kan kita lakukan, oh ternyata HP nah gitu nanti kita terapkan terus gitu. Efektif luar biasa Ibu. Untuk memperhatikan semua itu adalah demi anak ya Bu, demi anak. Keperpihakan apalagi sekolah kami kan sekolah penggerak ya. Keperpihakannya pada anak. Kemudian tetap juga meningkatkan mutu kualitas, menciptakan lingkungan belajar well-being, itu kan ciri-ciri sekolah penggerak. Siap Bu, luar biasa. Oke Ibu, selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah schedule tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal kapan dan di mana prosedur apa yang Ibu lakukan misalkan Ibu? Kalau schedule tertentu tidak ya, karena datangnya masalah itu kan tiba-tiba tidak pernah ada perencanaan, tapi kita bisa melihat, selalu mengevaluasi, memantau sebagai kepala sekolah. Kalau itu masalahnya kecil bisa ditangani oleh tim-tim kita, bukan masalah besar kan, cukup mereka saja yang mengambil keputusan. Tapi kalau sudah dampak besar melibatkan semua, yaitu kita perlu tangan dan kita harus betul-betul punya waktu khusus dalam menangani itu. Jadi kita teruslah dari tiap hari itu kita ya memantau itu. Ya, jadi schedule tetap dan sebagainya itu dari hasil refleksi tiap-tiap minggu saat kombel refleksi, oh ini kok sudah bisa tangani, ini belum, nah itu baru kita tangani secara baik kalau suatu kali muncul sesuatu yang perlu dibacakan segera. Tapi kita tidak meremehkan perkara kecil ya, permasalahan kecil, dan kita cek sudah selesai, saya cek kepada wali kelas atau sudah Bu, saya pantau baik ya baik gitu. Tapi kalau belum, anak pun kalau BK belum terselesaikan ya saya panggil semua untuk bisa terselesainya dengan baik. Berarti kalau misalnya ada permasalahan yang ringan-ringan ya kita selesaikan pada saat itu juga ya Bu ya. Baik dan itu dengan timnya kan sudah dan semua tim sudah bergerak ya Bu ya tentunya. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Ini Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Itu penting bahwa kepala sekolah itu kan tidak sempurna ya Pak. Ya, bukan istilahnya orang Superman ya Bu ya. Supergirl wanita ya tidak. Jadi kita harus bekerja prinsip tadi, kolaborasi ya, saling berbagi juga, empati juga, berkolaborasi juga lah. Disinilah kita temukan satu sistem tim-tim manajemen itu bergerak bersama. Mereka itu adalah tim yang membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang terbaik. Jangan lupa peran dukungan paguyuban orang tua, peran komite. Kalau kami punya komite 9, sering mengatakannya Dewan 9, yaitu membantu dalam kami berkonsultasi jika terjadi permasalahan yang memang urgent, memang perlu pemikiran banyak lah, itu
keterlibatan beliau-beliau inilah atau guru-guru senior, karena di sini juga ada mantan kepala sekolah yang jadi guru di Oh, tempat kami. begitu. Nggih, Kami nggih, nggih. jadikan humas, dan beliau ini juga memberi masukan supaya saya selaku kepala sekolah bisa memberikan keputusan yang terbaik dan atas masukan dukungan dari berbagai pihak. Jadi berbagai macam pihak, berbagai macam kelompok-kelompok Elemen dijadikan dalam satu warga sekolah itu berperan. Nggih, dalam membangun sekolah kita agar lebih baik tentunya Ibu Oh, Prati ya. nggih. Oke, baik Ibu, ini yang pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Ibu? Ya. Bahwa dalam pengambilan jangan pernah tergesa-gesa. Satu. Oh, jangan tergesa-gesa ya, Bu ya. Jangan kita menggunakan sebuah kepala sekolah itu otoritas itu Oke. memegang keputusan, tidak Bapak Ibu. Itu juga tapi hasilnya adalah dari akomodir atau kolaborasi dari berbagai pihak. Waktu marah misalnya atau waktu emosi tidak stabil, jangan lekas mengambil sebuah keputusan, karena itu mesti hasilnya menenangkan dulu ya Ibu ya. tenang, ya. Baik. Mindfulness itu melihat Oke. situasi nyaman gimana. Nah, itu peran-peran seperti ini harus kita munculkan, dan jangan pernah menyepelekan sebuah kasus kayaknya sepele tapi kalau berdampak besar itu juga akan merugikan semua pihak. Oke. Jadi kita harus pantau terus ya gitu. Kasusnya sudah selesai, kita pantau, evaluasi, kalau belum sampai ranah besar harus segera kita atasi dengan baik. Jadi setiap kali itu harus terus menerus kita laksanakan pengambilan keputusan itu secara apa ya Bu, periode. Kalau sudah bisa tengah ya oke berjenjang gitu. Baik, secara berkala ya Bu ya. Berkala. Baik. Terima kasih Bu Prati Sami-sami. atas waktu dan kesempatan yang telah Ya. memberikan banyak masukan buat saya untuk belajar. Ya. Baik, terima kasih. Begitulah wawancara saya kepada Bu Suprati tentang pengambilan keputusan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Resmia dari JKP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Beringin. Siang ini saya akan memberikan wawancara kepada Ibu Fitri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bintan. Selamat pagi Ibu Fitri. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan wawancara pada Bu Fitri terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah ini. Sama-sama. Ya, saya akan menanyakan beberapa hal dulu. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu ya. Biasanya saya akan mempelajari secara detail dulu per kasus. Saya analisis kasus ini nanti masuknya kategori dilema etika ataukah bujukan moral. Gunanya apa? Agar keputusan yang saya ambil nanti menjadi keputusan, kalau sempurna nggak akan mungkin, kita memang manusia bukan tempat yang sempurna ya, tapi paling tidak keputusan yang diambil itu akan lebih tepat dan diharapkan tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan banyak pihak gitu, sehingga dan diharapkan pula keputusan yang saya ambil itu bisa diterima oleh semua lini, semua kalangan tanpa mengecewakan pihak lain. Kalau saya tahu dengan tepat, oh ini ternyata dilema etika, berarti insya Allah keputusan yang saya ambil pun akan sesuai dalam mengambil keputusan. Kalau kategori dilema etika itu bagaimana, begitu pula kalau itu bujukan moral. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, kalau itu jadi sebuah tantangan ya, misalnya sama-sama benar,
saya akan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga saya tidak saya menghindari perilaku atau sikap yang sifatnya otoriter. Saya sekonyong-konyong mengambil keputusan sesuai dengan kehendak saya sendiri, tidak seperti itu, tapi saya akan menggali informasi seakurat mungkin, sebanyak mungkin, selengkap mungkin, dan saya tidak akan segan melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang sekiranya memang itu berkompeten untuk saya ajak mengambil keputusan yang tepat, karena jenisnya bujukan moral ya Bu. Nah, bujukan moral itu kalau benar sama benar itu kan kita harus lebih jeli lagi, seksi lagi, karena sama-sama benar. Karuan kalau benar dan salah udah pasti kita yang benar. Terima kasih Bu. Ini Bu, selanjutnya langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu tadi nyambung sama yang saya sampaikan yang kedua ya. Langkah-langkahnya tentu saya akan pelajari dulu dengan baik, dengan cermat, dengan seksama kasusnya apa dan bagaimana, seperti apa, lalu saya analisis dan nanti saya akan tahu, oh ini ternyata jenis dilema etika, oh ini ternyata jenisnya bujukan moral. Nah, sekali lagi saya tekankan, saya tidak akan segan untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang saya ambil itu nanti sifatnya objektif. Selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yaitu melalui diskusi, melalui kolaborasi ya Bu ya. Dengan kita melibatkan banyak pihak, dengan kita intinya sebagai pemimpin mau mendengar, jangan mau didengarin aja, tapi kita juga mau mendengarkan masukan, saran, apapun itu, selagi itu sifatnya positif, saya akan tampung. Saya satu dipertimbangkan. Baik. Kemudian Ibu, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung mengambil di tempat pengambilan keputusan, atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan itu Bu? Oke, saya akan lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya itu saya anggap urgen dan itu harus diselesaikan seketika juga, maka saya tidak akan menunda untuk diselesaikan. Iya, sesuai dengan karena kan masing-masing kasus karakteristiknya akan berbeda. Ada kadang kita sering nemuin kasus yang itu nggak bisa lagi ditunda, udah harus diselesaikan hari ini. Contohnya saat anak tiba-tiba nangis, ada permasalahan, kita nggak mungkin nunda, udah ditunda tangisanmu, besok kita pikirkan, kan nggak mungkin. Nah, itu berarti harus segera kita selesaikan gimana baiknya, bagaimana cara yang tepat agar anak itu tentunya bisa kembali pulih, hatinya bahagia lagi dan lain sebagainya. Itu kasus yang contoh kasus yang urgen. Tapi ada pula kasus-kasus yang memang membutuhkan pertimbangan sedemikian rupa. Saya tidak bisa dan tidak boleh gerusah-gerusuh karena ini kasusnya menyangkut A dan B misalnya. Saya harus tadi kembali ke nomor 1, 2, 3. Saya harus jeli, saya harus menganalisis. Kalau perlu saya harus melibatkan banyak pihak untuk mendengarkan semua saran, pendapat, dan diskusi serta kolaboratif dengan pihak-pihak yang lain. Luar biasa ya, intinya berarti kalau memang perlu tindakan sepatnya ya sepatnya, kalau memang itu jangka panjang kita diskusikan dengan berbagai kelompok yang tentunya melihat karakteristik kasus. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, menurut saya faktornya karena saya kebetulan saya juga udah pernah menerima tuh teori itu bujukan moral tuh bagaimana dan seperti apa, dilema etika seperti apa, sehingga itu menjadi, menurut saya itu akan menjadi kunci pokok saya mempelajari kasus itu. Kalau saya udah bisa mengkategorikan ini masuk yang mana, ini yang masuk mana, insya Allah nanti solusinya atau keputusan yang saya ambil